Topik 1 Perjalanan Pendidikan Nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di Indonesia mengalami sejarah perjalanan yang cukup panjang, sehingga pendidikan berperan penting untuk membangun paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa Indonesia. Perjalanan pendidikan di Indonesia dimulai dari sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan hingga saat ini, perjalanan pendidikan di Indonesia dimulai pada tahun 1854, di mana beberapa bupati menginisiasi untuk mendirikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Pada tahun 1854, lahirlah Sekolah Bumi Putra yang mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1992 lahir Taman Siswa di Yogyakarta. Dengan lahirnya Taman Siswa ini menjadi gerbang emas pendidikan nasional. Setelah kemerdekaan, masyarakat Indonesia lebih mudah mendapatkan pendidikan. Sekolah-sekolah sudah banyak dibuka, sehingga masyarakat dapat belajar di sekolah. Saat ini, pendidikan Indonesia terus mengalami pembaharuan dan penyesuaian agar tidak tertinggal. Pembelajaran saat ini sudah memasuki pembelajaran abad 21 yang mana mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut KHD tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik. Manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Ada 3 hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni nilai Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai Pancasila, dan religiusitas. Bagi masyarakat Indonesia, keragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, bahasa, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Semuanya itu memuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan religiusitas yang memberi pengaruh besar pada praksis kehidupan. Religiusitas merupakan inti dan daya agama, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia Indonesia sudah mengenal Tuhan dan kepercayaannya. Keberadaan manusia Indonesia sebagai bangsa yang akan merdeka membutuhkan fondasi filosofis sebagai penegas identitasnya. Fondasi filosofis memuat jiwa bangsa, cita-cita luhur bangsa, rasa perasaan sebagai bangsa, dan nilai-nilai hidup berbangsa. Dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat di Kepulauan Nusantara, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia. Segala kekayaan melingkupi masyarakat Indonesia yang berbineka dikristalisasi dalam Pancasila. Pancasila menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam kebinekaan, dalam setiap latar belakang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan agama. Idealisme yang termuat dalam Pancasila menjadi filsafat bangsa. Artinya seluruh masyarakat Indonesia disatukan dalam cita-cita,
yang sama untuk mengembangkan diri dan berkontribusi bagi perwujudan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Nasional Indonesia bermuara pada profil pelajar Pancasila sebagai perwujudan manusia Indonesia yang kuat dengan nilai-nilai luhur budaya yang menjadi akar pendidikan dalam upaya memaknai dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan. Ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Mandiri. Penerapan profil pelajar Pancasila ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga tugas ini dapat bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua yang mau mendengarkan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Orang harus berjuang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi harus ingat, tidak ditemukan perjuangan tanpa kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.